depan agar tidak melewati atau bersandar di pagelaran pembatas kami. Hal tersebut sangat mengganggu konsentrasi dan juga bonus hari yang tampil bersama kiper kami. Dan baiklah para pengunjung, terima kasih atas perhatian serta kerjasama dari Anda. Selamat sore dan tentunya selamat menyaksikan. Halo, para pengunjung negeri Taman Safari Bogor. Bisa kami ucapkan selamat sore semua. Wah, seru banget ya sore ini. Sore ini lebih kompak, lebih semangat ya. Apa kabarnya sore ini? Luar biasa. Tentu saja kabar baik dari Anda yang selalu kami harapkan. Dan sebelumnya, di sini kami sejenak keluarga besar negeri Taman Safari mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungan dan kebersamaan Anda. Karena secara tidak langsung dengan Anda berkunjung ke Taman Safari Indonesia, berarti Anda semua telah ikut serta dalam upaya pelestarian dan juga mengembangkan satwa-satwa yang terancam punah. Dan para pengunjung senang sekali di kesempatan sore hari ini kita bersama akan menyaksikan presentasi edukasi mengenai harimau, yang mana mereka akan memperagakan tingkah laku yang biasa lakukan seperti di habitat aslinya. Dan mungkin para pengunjung penasaran seperti apa peragaannya? Langsung saja mari kita sambut bersama. Inilah dia harimau akan tampil untuk Anda. Merupakan hasil penangkaran dari Taman Safari Bogor berjenis kelamin betina, usianya baru 6 tahun. Kami memberi nama Siren Suka. Waduh, Bapak Ibu dapat Anda bayangkan tidak? Bagaimana kalau seandainya tiba-tiba harimau lompat ke depan gedung Anda? Berwarna putih. Tengok kanan, wah, satunya masih menyintai ya. Namun, perlahan-lahan pasti harimau turun kembali dengan kuil sangat lucu, berwarna tapi pasti, dan sesaat lagi menambah dengan sempurna. Wow, luar biasa memenuhi peragaan yang sangat melegakan. Harimau memperagakan ketika ia terdesak berburu mangsa. Dengan ketinggian pohon lebih 9 meter, harimau mampu tepat memesan bawahnya hanya dalam waktu kurang dari 3 detik saja. Dan para pengunjung perlu kita ketahui bersama, sebetulnya harimau bukanlah jenis predator pemanjat yang lincah seperti halnya macan tutul ataupun jaguar. Namun, ketika harimau terdesak berburu mangsa, mereka pun mampu memanjat pohon seperti barusan. Namun, untuk peragam pembuka, boleh dong berikan semangat tepuk tangannya dulu. Luar biasa, terima kasih. Awali harimau ketika terdesak berburu mangsa. Namun sekarang, tiba saatnya kita bersama akan menyaksikan kedekatan harimau bersama kiper kami. Langsung saja para pengunjung, inilah dia harimau akan kembali hadir untuk Anda. Bersama kedua kiper kami. Luar biasa para pengunjung, ladies and gentlemen, before the Tiger Salsa, let us our biggest and givers. Ada bagian sebelum
saya. Oleh karena itu, yuk kita kenalan dulu bersama dua ekor harimau dan pastinya bersama kedua kiper kami. Iya, di mana menuju dua ekor harimau ini pastinya masih hasil penangkaran dari Taman Safari ya. Di keduanya harimau benggala Bapak Ibu ya. Dan usianya pun sama, baru berusia 1,5 tahun. Wah, jadi masih kecil ya untuk harimau ini. Posisi pertama pada pengunjung, kali ini ada satu ekor harimau benggala yang paling kecil nih. Namun kali ini berjenis kelamin betina. Namanya Kelly bersama Mas Fajar. Halo Mas Fajar. Halo juga. Dan tak lupa bersama rekannya. Di sini ada harimau lebih besar para pengunjung karena harimau benggala ini berjenis kelamin jantan. Kami beri nama Kevin. Nah, Kevin ini bersama kiper putri kami namanya Mbak Apri. Halo Mbak Apri. Halo juga. Baiklah para pengunjung, untuk harimau dan juga kiper kami. Boleh dong berikan sambutan tepuk tangan yang paling meriah. Wow, luar biasa para pengunjung, terima kasih sekali atas sambutan tepuk tangan meriah dari Anda. Tentu saja membuat kedua harimau dan kiper-kiper kami sangat bersemangat. Nah, para pengunjung lihat bersama harimau mereka memiliki kaki belakang lebih panjang jika dibanding dengan kaki depannya, sehingga memudahkan harimau ketika duduk hanya menggunakan tumpuan kaki belakangnya saja. Kaki depan harimau dilengkapi buku yang sangat runcing sehingga memudahkan harimau untuk mencengkeram bahkan juga mencari-cari mangsanya. Karena para pengunjung mangsa harimau di hutan sangat bervariasi sekali. Mereka memangsa hampir semua satwa yang ada di dalam hutan. Dan di sini perlu kita ketahui juga antara Kevin dan juga Kelly per hari dan per ekornya mereka mampu menghabiskan daging sebanyak 4 sampai dengan 5 kg daging sehari, yang mana daging tersebut mereka mampu habiskan dengan waktu kurang dari 5 menit saja. Dari mana para pengunjung pada saat harimau menandai daerah teritorial ataupun daerah kekuasaannya, harimau akan membuat feses ataupun kotorannya, menyebabkan air seni, bahkan juga membuang ataupun mencakar-cakar batang pepohonan. Bersiap para pengunjung, seperti inilah ketika harimau memperagakan di hadapan kita semuanya ketika mereka menandai daerah teritorialnya, yaitu dengan cara mencakar-cakar batang pohon. Dan para pengunjung perlu kita ketahui juga bahasa harimau mencakar-cakar batang pohon. Mereka itu tidak hanya menandai daerah teritorialnya saja, akan tetapi harimau pun akan mengasah cakar ataupun kukunya agar tetap tajam bahkan juga licin. Ya, di mana para pengunjung harimau benggala merupakan spesies harimau terbesar kedua setelah harimau Siberia yang berat badannya bisa mencapai 250 kg. Bahkan dengan tinggi di saat berdiri, tingginya pun bisa mencapai 2,5 meter. Lalu para pengunjung di sini kedua kiper kami akan mencoba mengukur ketinggian dari kedua ekor harimau benggala ini. Bersiap para pengunjung, Kevin dan juga Kelly mencoba untuk berdiri. Luar biasa, Mas Fajar Mbak Apri. Sepertinya kalian berdua kalah tinggi sama harimau-harimaunya. Nah, walaupun di usia 1,5 tahun, Kevin dan juga Kelly memiliki tinggi saat ini tingginya telah mencapai 2 meter. Oke, dari Kevin dan juga Kelly, Mas Fajar Mbak Apri, tahan dulu sebentar ya. Saya mau tanya semangat Bapak Ibu semuanya nih. Bapak Ibu semua, bagaimana? Masih semangat semuanya? Wah, itu namanya bersemangat. Sekali lagi lebih Bapak lebih semangat ya. Bagaimana?
Gimana? Masih semangat semuanya? Luar biasa. Bahkan dengan semangat dan juga kedekatannya, harimau akan mengajak kibar kami untuk bermain-main. Waduh, Mas Fajar Pak Priakan betul bisa main-main sama harimau. Oke, langsung saja meragakan di hadapan kita semuanya. Kedua harimau berjalan ke depan, tapi biar semangat berikan tepuk tangannya. Berirama. Nah, mungkin Bapak Ibu adik-adik semua di sini ada yang mau nggak seru-seruan main-main sama harimau? Yuk, salah satu akan akhirnya tinggi-tinggi ada yang berani apa enggak? Wah, sini ada, di tengah banyak. Wah, di sana ada yang berani apa? Oh, yang berani boleh angkat tangannya langsung berdiri, silakan. Yang berani dan serius boleh langsung berdiri, ayo semuanya yang berdiri. Wah, mantap. Jangan dulu sekarang dulu. Yang paling keras saya izinkan masuk ke dalam. Berdiri aja normal, berdiri, silakan yang berani. Ya, pertanyaan dari saat yang pertama, kira-kira kalian semua udah pada berani apa belum? Ulet ya, apa ulet burung. Wah, yang langsung di sini. Sekarang pertanyaan yang kedua, kira-kira kalian semuanya udah pada ikhlas apa belum? Hah? Ikhlas, benar. Serius? Ikhlas ya, tapi sebentar. Saya mau tanya dulu sama kita dan Mbak Pri. Ada para pengunjung pelanggan taman 1, 2, 3, 4. Wah, hampir kami itu. Ada yang pengen main-main sama harimau. Kira-kira boleh apa enggak? Boleh, serius. Mas Fajar, yang jadi pertanyaan ini, kira-kira Mas Fajar, lihat sini, kira-kira tadi pagi harimau udah pada sarapan atau belum? Dia mau teh mangan terus suara sing lagi di situ apa Udah pada sarapan, tapi mungkin yang katanya juga. mau tuh sama dulu. Gimana? Masih pada tetap mau? Mau cepet. Serius, yakin? Wah, saya tanya nih sama para pengunjung semuanya. Para pengunjung, kalau misalkan yang berdiri ini masuk ke dalam, kan harimaunya belum sarapan. Kira-kira boleh apa enggak? Boleh enggak? Kalau misalkan yang berdiri ini masuk ke dalam, dia apa-apain sama harimau? Kira-kira setuju apa tidak? Ayo masuk, antri di sini, antri. Waduh, ini gimana nih makanya harus serius boleh apa enggak? Nah, kalau anak kecil nggak boleh, soalnya nanti naik sih harimaunya berat nggak kuat. Harimaunya naik ke badan nggak kuat. Mas Fajar, kita kesampingkan aja dulu bahayanya. Kemudian makan malam pagi, Apa namanya? waduh, mbak, saya mau tanya dong, kalau misalkan para pengunjung nih masuk ke dalam, main sama harimau, kira-kira bisa apa orang? Hei, Ya masa ya. bisa apa orang? Orang bisa kenapa? Bahaya bisa jawabannya apa? Mami juga makan. Oh, jadi pengunjung. Kepalanya mama nih. Para pengunjung, mohon maaf, berbahaya karena untuk bisa berkata langsung bersama harimau membutuhkan proses yang waktu yang sangat. Ini satu. Minimal ini berapa tahun ya? 2 tahun. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu ya, karena di sini kami hanya sekedar intermezzo saja. Nah, Nggak boleh. Minimal 2 tahun. Berikan semangat tepuk tangan dulu yang paling ya. Luar biasa. Harimaunya minimal umurnya 2 tahun. Ya, di sini 1,5 tahun. Ini makanya nggak boleh. Akhirnya nggak jadi. Tapi berhubung berbahaya, ini kita lanjutkan saja ke peragaan selanjutnya ya. Oke, sebelum kita mulai bersama para pengunjung, harimau mereka memiliki mangsa di hutan sangat bervariasi. Mereka memangsa hampir semua satwa yang ada di dalam hutan. Hewan tidak pernah bawa. Hewan berburu mangsa dengan cara Ya mau apa? pada saatnya harimau, mereka memiliki
struktur tulang punggung yang begitu fleksibel. Bantahan kaki yang juga ada masa angkuh memudahkan harimau ketika berburu mangsa dengan cara melompat, berlari, bahkan juga memanjat. Bersiap Kelly, mencoba melompat. Wow, luar biasa. Namun para pengunjung, kali ini ada tantangannya. Di sini kita boleh kami Bakri akan mencoba untuk berdiri di tengah. Yang mana akan dilompatnya harimau Jati Kelly. Pastikan Mas Fajar, tatap tangan mudah-mudahan tidak nyambung. Mas Fajar, sekali lagi luar biasa. Tapi Dalamnya ada. tepuk tangan dong buat harimau Jati. Luar biasa. Terima kasih. Seperti itulah ketika harimau berburu mangsa dengan cara melompat, dan bahkan apabila di saat harimau berburu mangsa dengan cara melompat, lompatannya mampu mencapai 7 meter dengan setinggi 5 meter hanya dalam satu kali lompatan saja. Motor sini sore macet ya. Orang sini kayu langsung lompat. Hari pengunjung, tentu saja kita tinggalkan sejenak tentang berburu mangsa. Setelah kibar kami mengajak harimau berburu mangsa dan menunjukkan salah satu kedekatannya bahkan bermain-main bersama harimau. Namun kali ini kata kedua kibar kami katanya harimau saking dekatnya mampu menjadi persahabatan. Waduh, Mas Fajar Bakri emang betul begitu. Betul. Tapi ngomong-ngomong multi persahabatan lebih dekat bersama harimau. Kira-kira dengan cara apa? Jabat tangan sama harimau. Mas Fajar ada aja seriusan. Tapi kok saya nggak percaya ya? Boleh percaya apa enggak? Percayain aja dulu ya. Ya udah, kita lihat. Tapi di sini ngomong yang mau jabat tangan siapa? Mas Fajar, Bakri, atau Mas Roy? Mas Fajar aja. Oke deh. Gel, mau siapa? Gel apa Kevin? Kelly lagi ngapain kamu di situ? Lagi nyanyi ular kayaknya. Gel, ayo sana buktikan salah satu persahabatan bersama kibar kami Mas Fajar. Yang tentu saja akan dicoba dibuktikan dengan cara berjabat tangan. Ya, para pengunjung, tatapkan saksikan ke depan bersama. Akankah dan mampukah kibar kami menjalin persahabatan bersama Satwa Buat Seluruh Indonesia atau harimau bergala ini? Dan ini dia bukti persahabatan berjabat tangan. Betul sekali, harimau mampu bersahabat lebih dekat bersama kibar kami, yaitu dengan cara berjabat tangan. Nah, sekarang tentu sudah kembali menjadi musuh bagi kita semua yang tentunya melahirkan sahabat. Lalu di sini kami sebenarnya keluarga besar dari kita bersama kali selalu mengajak Anda untuk tetap peduli terhadap satwa dimanapun kita berada. Nah, para pengunjung, setelah kibar kami menunjukkan salah satu bentuk persahabatan lebih dekat bersama harimau. Bahkan dengan kasih sayangnya kibar kami akan menunjukkan salah satu kasih sayangnya. Waduh, Mas Fajar, Bakri siap ya? Oke, bersiap. Seperti apa sih kasih sayang yang akan diberikan kedua kibar kami terhadap kedua ekor harimau? Bersiap para pengunjung harimau. Coba, bukan kaki dua, kaki depannya. Mereka juga memiliki senjata yaitu berupa buku yang sangat runcing dan juga taring yang sangat tajam. Nah, ini dia taring harimau yang panjangnya apabila sudah dewasa bisa mencapai 7 sampai dengan 9 cm. Dengan kekuatan gigitan bisa mencapai 220 kg. Nah, sekarang kita perhatikan juga dengan seksama ya. Warna dan juga berat harimau antara creamy dan juga creamy sekilas nampak sama, tapi sebetulnya hal tersebut jelaslah berbeda. Sama seperti halnya sidik jari pada tangan kita manusia. Oke Kevin dan juga Kelly, sepertinya sudah cukup dan tidak lupa salam manisum kami berikan untuk Anda. Wow.
hari karena untuk menjaga kesehatan dan juga nutrisi dari harimau tersebut. Ya, Rabu sungguh sangat disayangkan. Populasi harimau di hutan saat ini sangat memprihatinkan. Harimau sering sekali diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena harimau mereka memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Beberapa unit peragaan kali ini bahkan telah menyediakan satu desa yang mana akan kembali dilestari 2 ekor harimau sekaligus. Dan bukan kali ini harimau menggunakan tindakan yang begitu kuat. Bersiapa pengunjung? Ambil ancang-ancang camping yang berwarna hei, waduh, Mas Fajar, luar biasa. Boleh berikan semangat tepuk tangan yang luar biasa banget ini tadi dorongan harimau yang begitu kuat sehingga membuat kibar kami pun terpental. Dalam orang itu kami dan juga Kelly akan segera kami masukkan kembali. Dan usaha lagi untuk kedekatan harimau bersama kibar kami. Boleh berikan semangat tepuk tangan lagi. Luar biasa para pengunjung. Datang dulu sebentar. Jangan sampai ada yang beranjak terlebih dahulu. Kita ketahui bersama. Taman Safari Indonesia itu tidak hanya berhasil menyediakan harimau saja. Hampir semua satwa yang ada di Taman Safari Indonesia telah berhasil kami kebahagiaan. Dan tentu saja berarti masih dekat harimau ataupun masih datang satwa karnivora. Kali ini para pengunjung akan kami hadirkan kembali. Ini dia si Raja Sabana. Itu suaranya iya singa benar. Ya, itu yang kita lakukan salah satu bentuk berhasil dari Taman Safari Bogor dan berhasil mengamankan singa putih di luar habitat aslinya. Ya, setelah singa putih ini menjadi penangkaran Taman Safari Bogor, putih Sulami Jantan, usianya 6 tahun kami beri nama Leomel. Boleh? Berikan nama tepuk tangan dulu buat Leomel. Ya, di usia yang sudah 6 tahun, Leomel memiliki bobot ataupun berat badan saat ini hampir mencapai 200 kg dengan tinggi bisa berdiri di miniatur mencapai 2,5 meter. Berbeda dengan jenis kucing pada saat pada umumnya, singa hidupnya sosial ataupun berkelompok, di mana kelompok singa akan dipimpin oleh satu ekor singa jantan yang dominan, lalu akan didominasi oleh singa betina. Ada beberapa pengunjung yang melakukan suatu perburuan di alam itu didominasi oleh singa betina. Kenapa demikian? Karena singa betina mereka memiliki closing tubuh yang lebih ideal jika dibanding dengan sang jantan, sehingga pergerakan singa betina pun lebih lincah bahkan juga lebih agresif. Tapi maksudnya tidak sang jantan pun tidak kalah berat, yaitu untuk menjaga dan juga mempertahankan daerah teritorialnya agar tidak direbut oleh singa ataupun jenis karnivora yang lainnya. Dan para pengunjung, satu hal yang perlu kita ketahui bersama, Anda jangan beranggapan kalau singa putih adalah jenis satwa albino ya. Sedikit saya jelaskan, singa putih adalah satwa yang memiliki genetik tersendiri, namanya adalah gen resesif. Itu adalah genetik yang mempengaruhi gen warna yang menghasilkan warna putih ataupun warna pucat pada bulu singa itu sendiri. Itu sama juga seperti halnya pada harimau putih. Ya, dari para pengunjung tentu saja itu dia presentasi edukasi harimau dan juga singa putih. Bagi para pengunjung, saya sudah kembali dari kesempatan sore hari ini dan ini kami ucapkan terima kasih atas kunjungan Anda. Selamat sore.